Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara RA, NIM K231982, kelas C Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perkalian dot product dan cross product. Isi presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah perkalian dengan skalar, kemudian dot product dan contoh soal, yang ketiga ada cross product dan contoh soal, dan yang terakhir ada latihan soal. Yuk sekarang langsung masuk aja ke submateri yang pertama, yaitu perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar. Definisi. Perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Perkalian skalar dengan vektor akan menghasilkan vektor. Persamaan. Vektor V sama dengan K dikali vektor U. Keterangan. V sama dengan vektor V, K sama dengan konstanta atau skalar, dan vektor U adalah U. Vektor V merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor U. Jika K positif atau K lebih dari 0, arah V searah dengan U. Dan jika K negatif atau K kurang dari 0, maka arah V berlawanan dengan U. Contohnya, saat kita memiliki konstanta 3 dan min 3 dan vektor U, maka untuk yang konstanta sama dengan 3 ini jadinya 3U dan arahnya itu ke kanan. Dan jika K sama dengan min 3, maka hasilnya adalah min 3U tapi berlawanan arah atau ke kiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke submateri yang kedua, yaitu dot product. Dot product. Definisi. Dot product atau perkalian titik dapat disebut juga sebagai perkalian skalar atau tidak memiliki arah, karena perkalian tersebut akan menghasilkan skalar meski kedua pengalinya merupakan vektor. Persamaan. Secara matematis, perkalian skalar dua vektor dapat ditentukan dengan rumus A dot B sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B cos theta. Sifat-sifat perkalian dot product. Perkalian titik antara dua vektor satuan akan bernilai 1 jika kedua vektor tersebut sejenis dan bernilai 0 jika kedua vektor tersebut tidak sejenis. Contohnya, I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1 kali 1 cos 0 derajat sama dengan 1. Dan I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot K sama dengan 1 kali 1 cos 90 sama dengan 0. Sudut antara vektor satuan I dan I adalah 0 derajat. Maka I dot I cos 0 derajat sama dengan 1. Sedangkan sudut antara vektor satuan I dan J adalah 90 derajat. Maka I dot J cos 90 derajat sama dengan 0. Ketentuan ini memenuhi sifat perkalian titik sesama vektor. Secara matematis, perkalian titik vektor A dan B dapat diperoleh sebagai berikut. A dot B sama dengan dalam kurung AXI ditambah AYJ ditambah AZK dot BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Maka A dot B sama dengan AXBX ditambah AYBY ditambah AZBZ. Dot product dalam contohnya. Di sini saya akan memberikan contoh dalam fisika. Vektor gaya dan perpindahan mempunyai persamaan F sama dengan I plus J plus K Newton dan S sama dengan 3I plus 4J plus 6K meter.
Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya. Penyelesaian. Diketahui F sama dengan I plus J plus K, S sama dengan 3I plus 4J plus 6K, ditanya usahanya atau W. Jawab. Usaha merupakan hasil perkalian titik atau dot produk antara gaya dengan perpindahan. Jadi, W sama dengan F dot S. W sama dengan I plus J plus K dot 3I plus 4J plus 6K. W sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 6. Maka akan didapatkan W sama dengan 13. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 13 Joule. Contoh lain. Diketahui dua buah vektor yaitu sebagai berikut. A sama dengan 4I plus 3J min K, B sama dengan min I min 2J dan plus 3K. Hitunglah sudut antara vektor A dan vektor B. Penyelesaian, besar vektor A adalah sebagai berikut. Untuk mencari besar vektor A, kita akan menggunakan rumus seperti rumus Pythagoras, yaitu akar A yang ini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, dan didapatkan hasilnya akar 26 untuk besar vektor A. Dan untuk besar vektor B, maka dengan cara yang sama akan didapatkan akar 14. Kemudian, besar perkalian titik vektor A dot B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Maka akan didapatkan hasilnya sama dengan min 13. Namun, karena perkalian titik atau dot produk menghasilkan besaran skalar, maka nilai perkalian titik harus selalu positif, sehingga A dot B sama dengan 13. Dengan menggunakan perkalian titik, maka sudut antara vektor A dan B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa A dot B sama dengan 13, jadi kita masukkan di sini 13 sama dengan akar 26 dikali akar 14 cos theta. 13 sama dengan akar 364 cos theta. Kemudian 13 sama dengan 19 cos theta. Cos theta sama dengan 13 per 19. Kita akan mendapatkan cos theta sama dengan 0,68. Dan untuk mendapatkan derajat, kita mengarc cos 0,68 ini. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 47 derajat. Nah, kemudian kita akan masuk ke submateri yang ketiga, yaitu cross product. Cross product. Definisi dari cross product adalah perkalian silang atau cross product disebut juga sebagai perkalian vektor atau vektor produk. Karena perkalian ini akan menghasilkan sebuah vektor baru. Perkalian vektor antara A dan B dinyatakan dengan A kali B atau A cross B. Persamaan. Secara matematis, perkalian cross product dapat ditentukan dengan rumus C sama dengan A cross B sama dengan panjang vektor A, panjang vektor B, sin theta. Ingat, hasil perkalian silang dua buah vektor adalah sebuah vektor baru. Karena vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah, lalu kemanakah arah dari vektor tersebut? Misalnya, dua buah vektor A dan B menghasilkan vektor C, maka arah dari vektor C adalah selalu tegak lurus dengan arah bidang yang dibentuk oleh vektor A dan B. Contoh, vektor A pada sumbu plus X dan vektor B pada sumbu plus Y, maka bidang yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah bidang XY. Maka arah yang tegak lurus dengan bidang XY adalah arah sumbu Z.
Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Terus persamaan cross product. Jika searah theta sama dengan 0 derajat, maka sin 0 derajat atau sin tetanya sama dengan 0. Maka C sama dengan A cross B sama dengan 0. Jika tegak lurus atau theta sama dengan 90 derajat, maka sin 90 derajat adalah 1. Maka C sama dengan panjang vektor A, panjang vektor B. Jika berlawanan arah, theta sama dengan 180 derajat, maka sin 180 derajat adalah 0. C sama dengan A cross B sama dengan 0. Persamaan dari vektor satuan. Perkalian cross product dari vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Vektor ini menyatakan arah dari sebuah vektor. Ketika dua buah vektor dikalikan secara cross, maka perkalian cross dari dua vektor satuan adalah, kalian bisa lihat di tabel ini. Kemudian perkalian silang dua buah vektor per komponen. Misalkan kita memiliki vektor A dan B 3 dimensi dalam koordinat kartesian atau x, y, z, dan komponen vektor A adalah AX, AY, AZ, sedangkan komponen vektor B adalah BX, BY, BZ, maka ada dua cara dalam menyelesaikan perkalian dua vektor ini secara cross. Cara yang pertama adalah dengan mengalihkan komponen vektor A dan B satu per satu, dan cara yang kedua adalah menggunakan determinan matriks. Ini cara satu, yaitu mengalihkan vektor A dan B per komponen. Misalnya, A sama dengan AX vektor satuan I plus AY vektor satuan J plus AZ vektor satuan K, dan B sama dengan BX vektor satuan I plus BY vektor satuan J plus BZ vektor satuan K. Maka A cross B sama dengan I dikali AY BZ min AZ BY plus vektor satuan J AZ BX min AX BZ plus vektor satuan K AX BY min AY BX. Cara 2 yaitu menggunakan determinan matriks. A cross B sama dengan seperti ini. Jadi matriksnya itu akan berordot 3 kali 3. Tapi ya tetap menyesuaikan dengan komponennya. Contoh dalam fisika, sebuah batang besi yang salah satu ujungnya sebagai sumbu putar. Jika panjang besi tersebut adalah 6,71 meter, kemudian sebuah gaya F sama dengan 2I plus 3J plus 6K Newton diberikan pada batang besi tersebut pada jarak R sama dengan 4I plus 2J plus 5K meter dari pusat sumbu putar. Diketahui bahwa gaya tersebut menyebabkan besi tersebut bergerak melingkar. Tentukan besar torsi yang dialami oleh benda tersebut. Diketahui, di sini adalah diketahuinya. Kemudian rumus umum torsi adalah torsi sama dengan R dikali F, dengan torsi satuannya Newton meter, R atau lengan gaya satuannya meter, dan F atau gaya yang bekerja satuannya Newton. Maka besar torsi yang dialami batang besi akibat gaya tersebut adalah sebagai berikut. Terus ada contoh yang kedua nih, yaitu jika vektor A sama dengan 2I plus 5J plus K dan vektor B sama dengan min 5I plus 4J plus 7K, tentukan hasil perkalian silang atau cross product antara vektor A cross B. Solusi yang pertama, kita bisa menggunakan perkalian vektor per komponen. Terus cara yang kedua,
Kita bisa juga menggunakan konsep perkalian matriks sebagai berikut. Nah, antara cara 1 dan cara 2 pasti hasilnya itu akan sama. Nah, ini ada latihan soal. Mungkin buat kalian yang mau mengerjakan bisa banget nih buat nyobain latihan soalnya. Ini masing-masing produk ada 2 latihan soal. Kalian bisa mengerjakan ya. Ada yang dot produk dan cross produk. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam menyebut vektor atau sejenisnya, mohon dimaklumi dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.